Juliatun, Ibu masih ingat dengan diskusi kita pada saat Lokal Karya 2 lalu mengenai komunitas praktisi? Ya, masih ingat Bunda dong. Ya. Jadi ini adalah kelanjutan dari saat tugas diskusi di Lokal Karya 2 tentang komunitas praktisi. Apakah ini sekedar diskusi saja atau ini ada realisasi? Saya harus tanyakan pada Bu Juliatun. Siap. Ibu, bagaimana sudah belum merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah atau mungkin Ibu di sekitar lingkungan Ibu, mau di rumah, mau di sekolah? Nah, kalau sudah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Ibu di sekolah? Ya, kalau komunitas praktisi yang ada kan memang sudah ada nih, kayak KKG Gugus, KKG khusus guru kelas 6 maupun khusus guru kelas 5 kalau teman-teman di sini. Nah, yang selama menjadi CGP ini kebetulan kita membentuk di sekolah ini komunitas praktisi guru berubah. Kenapa guru berubah? Karena kebetulan kan di sini kita anaknya ini untuk di KM-nya itu kurikulumnya itu yang mandiri berubah. Jadinya kasih aja nama komunitas guru berubah. Sama-sama berubah maksudnya itu bukan berubah jadi Superman gitu ya. Atau Supergirl, jadi berubahnya itu dari yang mungkin kemarin tidak aktif menjadi aktif, dari yang kemarin tidak sedikit lah pengetahuannya tentang materi tertentu sekarang menjadi lebih tahu, ya seperti itu. Komunitas guru berubah programnya yang ini berpengaruh nggak pada proses pembelajaran? Oh iya, tentu saja berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Karena di komunitas ini kan ada banyak kegiatan-kegiatan di guru penggerak yang perlu disosialisasikan kan tentunya, dan harus diimplementasikan di sekolah. Jadi komunitas ini ya udah dimanfaatkan aja. Ketika ada materi-materi baru di guru penggerak, ya udah kita kumpul, kita bahas bersama, saya sosialisasikan, kemudian kita diskusikan, berikutnya ya kita rancang program apa yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan itu. Jadi di komunitas ini tidak hanya saya mensosialisasikan program-program guru penggerak, di sini juga kita mendiskusikan program atau rancangan apa yang sekiranya pantas untuk kita buat disesuaikan dengan aset yang kita miliki di sekolah. Itu yang kedua. Yang ketiga, di forum ini di komunitas ini biasanya kita menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pembelajaran, tentunya bagaimana misalnya membuat pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, atau bagaimana membuat siswa jangan sampai merasa belajar itu adalah beban gitu kan. Banyak masalah-masalah di kelas-kelas ini yang perlu kita diskusikan bersama. Kalau begitu, tadi dari banyak cerita yang sudah diungkapkan oleh Bu Juliatun, di sini menurut Ibu apa perubahan yang menyenangkan yang Ibu alami dari komunitas yang sudah Ibu buat ini? Perubahan menyenangkannya itu tentu saja dukungan dari teman-teman. Teman-teman di komunitas ini mau untuk belajar dan mau untuk berubah. Itu hal yang luar biasa, sangat menyenangkan. Jadi tidak hanya saya di sini yang berusaha untuk misalnya menyampaikan ini loh materi yang kita dapat di guru penggerak, ayo gitu, enggak. Jadi tidak hanya saya. Jadi teman-teman, ayo mau dong kita juga, enggak hanya kuliah nih di sini yang bisa, kita juga mau berubah gitu sesuai dengan apalagi sekarang kan akan dilaksanakan kurikulum yang baru ini. Nah, disinilah teman-teman ini sepertinya kuliah ini ayo dibagi-bagi ilmunya, seperti itu di komunitas ini. Jadi kemauan dari teman-teman di komunitas ini yang mau untuk belajar dan berubah itu yang suatu hal yang menyenangkan dan luar biasa menurut saya. Nah, kalau begitu yang ingin saya tanyakan, ini sudah dibentuk ya komunitas praktisi ini. Nah, bagaimana rencana selanjutnya dengan komunitas yang sudah Ibu bentuk ini jika program ini selesai? Kan pendidikan guru penggerak ini sebentar lagi selesai ya.
Nah, ini sudah kita diskusikan dari Loka Karya 2 sampai sekarang. Setelah kita diskusi ternyata sudah terlaksana. Apa setelah PGP atau pendidikan guru penggerak ini, program pendidikan guru penggerak setelah berjalan 6 bulan, terakhir nanti di Loka 7 selesai sudah terima sertifikat, sudah sampai di situ, atau ada kelanjutan cerita? Oh, tentu saja akan berlanjut. Saya kan ini komunitas yang baik ya, dari saya yang luar biasa manfaatnya untuk kemajuan perkembangan sekolah dan peserta didik di sekolah. Jadi setelah selesai guru penggerak ini tentu saja tidak hanya sampai di sini, kita ingin kembangkan komunitas ini. Jadi misalnya materi-materi dari guru penggerak ini sudah disosialisasikan semua, misalnya ini sudah didiskusikan semua, kita buat program. Nah kan masih banyak sekali kegiatan-kegiatan yang perlu kita laksanakan bersama komunitas belajar kita ini untuk sama-sama berubah. Misalnya pengembangan diri, mungkin sama-sama belajar memperdalam tentang kurikulum ini. Kebetulan kita punya aset juga di sini, ada narasumber untuk IKN. Kita juga punya aset yang guru yang pintar di IT. Kenapa tidak? Jadi melalui komunitas ini kita belajar mengembangkan diri untuk program-program, kegiatan-kegiatan yang sekiranya berdampak tidak hanya untuk diri kita sendiri sebagai guru, mengembangkan diri kita, update tetaplah terhadap bagaimana pembelajaran, model-model pembelajaran, bagaimana kita memperdalam IT kita untuk bisa membuat pembelajaran di kelas itu menyenangkan. Ya intinya komunitas ini akan kita tetap kembangkan untuk kita sama-sama mengembangkan diri di dalamnya dan belajar, sama-sama belajar. Oke, jadi kalau memang itu sudah berjalan dan akan tetap berjalan ya, walaupun program pendidikan guru penggerak atau kegiatan CGP yang sudah dilakukan ini sudah berakhir. Nah, jadi untuk tetap berjalan ini, apa sih dukungan yang Ibu perlukan sehingga komunitas ini terus berjalan, komunitas menyatakan sejawat Ibu untuk belajar bersama itu tetap berjalan? Ya, dukungannya tentu saja yang paling penting kan dukungan dari kepala sekolah ya, sebagai pemimpin di sekolah. Jadi setiap kegiatan yang kita lakukan di komunitas ini kan tidak lepas dari dukungan kepala sekolah. Dukungan dari ketersediaan sarana prasarana yang ada di sekolah, baik itu pembiayaan, ketersediaan laptop, LCD. Selain itu, kalau yang dari sekolah kan memang sangat didukung ya, baik dari pembiayaan seperti yang sampaikan tadi. Yang paling sangat ingin saya dukungannya itu sebenarnya ini dari dinas pendidikan. Karena kan supaya gini, ketika kita melaksanakan kegiatan atau program di forum kita ini, di komunitas belajar kita ini, ada dukungan di sini paling tidak untuk pengadaan sertifikat atau apa gitu dalam kegiatan kita ini, paling tidak jadinya terakui kan, diakui bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan ini, kita dapat sertifikat dari dinas, mungkin dengan dibantu mungkin dari dinas mendatangkan narasumber mungkin selain dari yang kita miliki di sekolah, seperti itu kan bisa dimanfaatkan gitu kan. Ya tahu lah benar kan depannya. Luar biasa sekali ya, rancangan yang sudah Ibu buat, baik itu pembelajaran yang berdampak pada murid, kemudian komunitas praktisi ya, sampai pembelajaran diferensiasi itu sudah dilaksanakan semua. Baik, selanjutnya saya ingin diskusi dialog lagi dengan Bu Yuliaton terkait dengan observasi pembelajaran yang pernah Ibu laksanakan bersama rekan sejawat.